Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua datang dengan penuh sukacita, amin. Mari kita datang bawa hati kita, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau persembahkan kehidupan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Beri hati saudara, beri hidup saudara untuk kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau sudah mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Dan kami terlahir menjadi anak-anak Tuhan, umat ketebusan Tuhan. Lebih daripada pemenang. Kami bersyukur Tuhan bangkit atas maut dan kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami di hadapan Tuhan. Lewat nyanyian kami, lewat pujian kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Penuhi setiap hati kami jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tilik setiap hati kami, biar motivasi hati kami benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah, surga terbuka dan Engkau menyaksikan setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini kehidupan kami. Dan kami alaskan ibadah ini ke dalam nama-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membawa puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita boleh ada sampai detik ini, hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Penuhi hatiku, Yes, dengan hadir-Mu.
Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari bawa hati kita, pujian kita pada Tuhan, katakan bersama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujiannya, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Mari setiap kita umat ketebusan Tuhan yang rindu memandang Tuhan, katakan, ku rindu memandang wajah-Mu. Amin. Di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Sebab kami rindu mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Ku rindu mendengar suara-Mu, amin, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, angkat tanganmu, katakan, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Biar kami diam dalam hadirat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar tangan kami terangkat memuji dan menyembah Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Amin. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu,
Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu penuhi hati kami dengan kasih-Mu Bapa. Haleluya. Diam di hadirat-Mu, angkat tangan-Mu, ku mengangkat tanganku. Ya kami bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami sembah Kau Tuhan kami, sebab Engkau layak terima segala pujian kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, Roh Kudus. Angkat tangan-Mu memuji, biar mulut kami mengeluarkan pujian-pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Raja kami, mengalir, mengalir, penuhiku, penuhi jemaat-Mu. Ya la 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 la. Jamati kami, Roh Kudus. Hati yang keras mari Tuhan lembutkan pagi hari ini. Basuh kami dengan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan hidup kami, jamaah Roh Kudus. Rasandara baba 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 ya la 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 la. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Ini saatnya kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari terima pengurapan Roh Kudus pagi hari ini Bapak Ibu. Ngalir kuasa-Mu, penuhi jemaat-Mu. Beri kami karunia-karunia yang baru pagi hari ini Tuhan. Kami rindu berjumpa pribadi dengan Tuhan. Yes. Ya Rabbashana la 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 la. Ya la 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 la. Amin. Kasih dari tempat maha tinggi. Ya Rabbashakara la bara la bara la bara. Adakah engkau menikmati kasih Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu? Dia yang mati bagi saya dan saudara. Apa yang dapat Tuhan terima dari hidup kita selain pujian dan penyembahan kita pagi hari ini? Untuk itu mari kita belajar memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu, katakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Amin. Kemuliaan
Mari buka kedua tangan kita, sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua. Yes, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Katakan, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan, amin, dan keagungan biar hanya tertuju kepada Yesus saja, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu. Yes, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, haleluya. Kami mau sembah Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Biar Tuhan menikmati penyembahan saudara pagi hari ini. Sebab Yesus yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Segala kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk roh yang baru yang sudah Tuhan barui kami pagi hari ini. Dan saatnya kami mau mengangkat suara kami untuk menyerukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Kristus Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita sama-sama katakan, amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tos kiri kanannya katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Woo! Mari kita angkat suara, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu,
menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Pagi hari ini biarlah Tuhan menikmati puji-pujian saya dan saudara. Amin. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, sebab Dia kuat dan penuh dengan kuasa. Haleluya. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya menyelamatkan saya dan saudara. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesaran Tuhan, sebab Dia Yesus yang kuat dan penuh dengan kuasa. Amin. Karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Lagi nyanyi bagi Dia. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Berapa banyak kita yang bersuka cita, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara, dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Mari bawa hati kita lebih lagi dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan pujian dari awal bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Amin. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat
perbuatan, amin, ajaib dan mulianya nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Anak-anak sekolah minggu, semua sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami. Turunlah berkat daripada Tuhan atas mereka, sehingga anak-anak kekasih kami ini boleh menjadi generasi anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan memuliakan Tuhan dalam kapasitas usia mereka. Tetapi Tuhan juga yang merancangkan hari-hari yang akan mereka lewati dalam perlindungan Tuhan. Sebab masa depan sungguh ada di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami ini, mereka bertumbuh dalam pelataran bait Tuhan, belajar mengenal dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh dididik, dibawa untuk mengenal Tuhan. Karena itu berkati guru-guru sekolah minggu dan kakak pendamping, sehingga setiap daripada kami, tidak terkecuali anak-anak kekasih kami ini, akan mengenal dan memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera-Mu senantiasa juga memeliharakan hidup anak-anak kekasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Sebab kami yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tetapi lebih dari semua itu, rahmat, anugerah selamat yang daripada-Mu. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. oh indahnya,
hanya bagimu, hormat kuasa pengagungan hanya bagimu, Allah Tritunggal yang Esa, mulia, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami muliakan Engkau di hari ini. Atas perkenananmu kami boleh berhimpun dan kami puji Engkau. Dan kami percaya karena perkenananmu pula puji dan sembah kami berkenan di hadapanmu. Urapi kami supaya kami mengerti kebenaran firman. Dan lewat pengurapan-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku. Sehingga genap kebenaran firman-Mu yang menyatakan barang siapa mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan, bahagia ada padanya. Barang siapa yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan, berkat ada padanya, keberhasilan ada padanya. Dan biarlah setiap daripada kami semua yang saat ini beribadah, termasuk dalam bilangan orang-orang yang dengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dan puncak dari semuanya adalah supaya nama Tuhan dipuji. Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa kepada Allah Bapa melalui Sang Anak di dalam Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, sukacita. Hari ini kita merayakan Paskah minggu kedua. Bapak Ibu, Paskah itu dirayakan 40 hari. Kebangkitan itu 40 hari. Makanya berita kebangkitan itu tidak bisa dibantah. Seperti minggu lalu kita belajar, kubur yang kosong, yang mungkin saja orang bilang salah kubur kali, tapi jangan salah, kubur itu disegel dan dijaga. Kubur itu ditutup dengan batu yang berat. Dan ada bukti fisik yang lain. Ada kain kafan yang ditemukan dan kain keringat, kain peluh yang biasa dipakai untuk menutupi wajah. Tetapi bukan itu saja. Ada para saksi yang mengalami peristiwa kebangkitan itu selama 40 hari. Dan termasuk pada minggu Paskah yang kedua ini, ada suatu peristiwa yang kita tahu, yang biasa kita yang dialami oleh seorang murid yang bernama Thomas. Yang ragu-ragu akhirnya dikasih nama, dia katanya Thomas si peragu. Tapi sabar dulu, Tuhan pakai Thomas melalui mulutnya. Maka gereja Tuhan pada saat itu dan mereka mengalami sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan. Pengakuan Thomas di minggu kedua Paskah itu adalah, ya Tuhan dan Allahku. Ya Allah, ya Rabbi. Begitu toh? Ya kalau bahasa Arabnya ya. Hu kurios kai. Hu kuriosmo. Tuhanku, kai dan hu kurios teosmo, dan Allahku. Itu minggu kedua kebangkitan, karena satu minggu itu tidak tahu Thomas pergi di mana. Dan minggu kedua dia hadir bersama-sama dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Alkitab bilang di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, salam sejahtera bagimu. Dan kenapa itu juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa di mana ada Kristus, di mana ada kebenaran, di situ damai sejahtera. Amin. 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 Ya. Hari ini, kenapa jadi minggu 1? Minggu 1 ya. Karena minggu tanggal 31 ya. Oke. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema iman dan penderitaan. Ada apa iman dengan penderitaan? Apa hubungan antara iman dengan penderitaan?
Dan ketika kita bicara penderitaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, naturnya kita tidak suka bicara tentang derita toh. Adakah yang suka bicara tentang penderitaan? Adakah yang mau yang hidupnya menderita? Naturnya kita itu kita tidak suka. Seperti bicara penderitaan itu ya Bapak Ibu saya mau bilang begini, sekalipun kita tidak suka tapi ini bagian hidup kita. Seperti kematian kita tidak suka bicara tentang kematian. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kematian itu adalah bagian dari hidup kita. Begitu. Alkitab jelas mengatakan bahwa bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bahkan penderitaan bisa menjadi suatu kebanggaan. Mazmur pasal berapa tuh? Karena berlalunya buru-buru. Umur hidup kami katanya 70. Kalau kuat sehat 80. Gitu. Jadi Bapak Ibu itu tidak bicara tentang batasan umur, tidak bicara tentang rata-rata usia, bukan. Musa dalam pemandangannya jauh ke depan, seorang yang mencapai umur 100 berapa umurnya Musa? 120 ya. Orang yang berusia 120 dia menulis Mazmur di dalam doanya itu, dia melihat ke depan bahwa umur kami 70 tahun. Ya kalau sehat 80 tahun. Jadi itu bukan Musa sedang mengatakan usia rata-rata, bukan. Tapi itu penglihatan profetik ke depan begitu. Dan memang terbukti. Walaupun akhirnya kita tidak bisa menjadi patokan umur 70 tahun toh. Karena ada sebelum itu sudah pergi begitu. Tapi puji Tuhan, semua orang yang pergi di dalam Kristus dia tahu kemana dia pergi. Amin. Amin. Makanya Rasul Paulus bilang begini, aku mau kalian jangan sampai tidak tahu tentang orang yang mati, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kita tahu setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus, Allah telah mengumpulkan ia bersama-sama dengan Kristus. Surat kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada saudara dan saya. Oke. Iman dan penderitaan. Penderitaan kita tidak suka bicara tentang penderitaan. Begitu naturnya kita, begitu kita punya secara naluri bahwa kita tidak suka bicara tentang penderitaan dan memang kita tidak mau menderita. Tetapi penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Dan maka kita perlu bicara tentang itu, hubungannya dengan iman. Dan tidak jarang juga oleh penderitaan banyak orang meninggalkan Kristus. Begitu. Maka perlu dibicarain. Iman dan penderitaan berdasarkan bacaan di 2 Timotius 3 pasal 10 ayat 17. Karena itu mari Bapak Ibu buka Alkitabnya. Kita seperti biasa akan membaca secara berbalas-balasan. Sekali lagi peringatan, bacalah dengan suara yang keras tentunya, dengan intonasi yang benar menurut cara baca bukan Lembaga Alkitab Indonesia, bukan. Cara baca bagaimana ilmu bahasa ya. Satu yang saya ingat sampai sekarang, menurut Ayah Manurung, Ibu Sinta masih ingat tidak? Cara membaca yang benar salah satunya waktu koma itu diperpanjang, begitu. Kalau titik diam, begitu. Rumusnya itu sampai sekarang masih ingat saya. Karena pernah Ibu Sinta diajar tentang membaca, kalau tidak salah upacara hari Senin, proklamasi kalau tidak salah, pembukaan ya, undang-undang ya itu hari Senin kalau SMP dulu begitu. Oke, mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-10. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11 dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan dan menerbitkan Alkitab ini memberi judul bacaan ayat 10 sampai dengan ayat 17, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Makanya kita bersyukur ketika ini diterjemahkan dan diberi judul-judul perikop, sebenarnya langsung kita bisa mengerti, oh ternyata iman bertumbuh dengan dua jalan. Jalan pertama, jalan membaca kitab suci. Jalan kedua, penderitaan. Begitu toh? Hanya baca judul nih. Makanya ya Bapak Ibu biar bagaimana, ada keunggulan tersendiri membaca Alkitab manual dibanding Alkitab elektronik begitu. Walaupun juga keunggulannya Alkitab elektronik bisa diperbesar bagi mata-mata kabur tuh dikasih besar, wush. Tapi persoalannya mengandung umpan di sebelahnya.
bunyi WA, siapa lagi nih WA? Padahal kita sedang membaca Alkitab, ada mengandung umpan begitu. Oke. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penderianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11. Ya, itu kata yang paling asik itu. Garis bawahi, melepaskan, membebaskan, menebus, gitu. Oke. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Ayat 13. Ya, ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Karena itu di bagian lain Alkitab katakan, penatua jemaat yang mengajarkan firman Tuhan, para pengkhotbah harus mendapat penghormatan 2 kali. Begitu. Masalahnya mereka tidak melakukan, hanya tahu khotbah. Itu persoalan lain. Itu persoalan lain. Karena ya kita sama-sama suatu kelak nanti berdiri di tahta pengadilan Allah di hadapannya. Jadi tidak usah urus yang masalah begitu. Tetapi bagi pengkhotbah, bagi yang melakukan, menyampaikan firman Tuhan, termasuk di mesbah keluarga, ada prinsip. Saya membicarakan apa yang saya lakukan, dan saya akan melakukan apa yang saya bicarakan. Amin? Amin. Ayat 15, lanjut. Belum, ayat 15 dulu Ibu Guru. Ya, ingatlah juga. Ya. Ya, Timotius sejak kecil sudah membaca kitab suci. Kitab suci yang dimaksudkan tentu seluruh yang terjemahan lama toh, karena perjanjian baru belum ada dicetak. Oke? Diajar oleh neneknya, mamanya. Makanya Bapak Ibu, bawa anak sekolah minggu bagaimanapun keadaan mereka waktu bersekolah minggu. Ya, karena kita percaya. Saya sangat teramat percaya. Bagaimanapun itu anak-anak di waktu sekolah minggu. Tapi waktu mereka mendengar, waktu mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka, saya percaya sungguh yakin bahwa itu tidak sia-sia. Amin? Amin? Walaupun kadang-kala pusing juga ya. Bayangkan kalau kita khotbah dia lari kiri kanan surut begitu kan. Makanya ya orang tua saja jaga. Tapi bagi saya, karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan kisah-kisah kesaksian bagaimana orang-orang yang dididik besar di sekolah minggu kemudian meninggalkan Tuhan dalam perjalanannya, mereka berbalik. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang ditabur akan bertumbuh, dia tidak akan kembali sia-sia. Amin? Amin? Ya, ajak anak sekolah minggu. Lanjut ayat 16 sekarang. Segala tulisan, semua tulisan begitu. Maksudnya yang Alkitab ini, yang diinspirasikan, yang diwahyukan, yang dinafaskan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu saudara dan saya. Saudara dan saya milik Allah toh? Karena definisi gereja adalah kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang, perhatikan ayat ini, orang-orang yang diperlengkapi lewat pembacaan firman Tuhan yang ayat sebelumnya. Dalam rangka apa? Dipersiapkan
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik A, B, C dan seterusnya. Oke. Ya, kita kembali ke PowerPoint kita. Iman dan penderitaan. Slide kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal 10 ayat 17 bilang begini. Iman timbul dari mendengar akan firman Kristus. Amin. Amin. Jadi selain karena kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul, iman bertumbuh, iman timbul juga menjadi dewasa iman itu karena penderitaan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang ini yang tidak enak. Iman itu akan menjadi dewasa karena membaca, iman itu akan menjadi dewasa dan bertumbuh karena penderitaan. Bagaimana bisa pilih salah satu tidak? Membaca saja dan biar dewasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini seperti dua sisi mata uang toh. Bapak Ibu, ini uang. Misalkan ini uang 100.000 asli, benangnya benang di dalamnya semuanya asli. Lalu Bapak Ibu praktek, pulang gosok itu uang sampai sisi sebelahnya jadi putih semua, kabur. Pergi warung belanjakan, laku tidak? Tidak laku. Padahal asli loh. Baku bantah dengan pemilik warung bilang saya tidak terima. Saya tidak tahu kalau pergi di bank saya tidak tahu. Tapi kalau pemilik warung tidak akan kasih tuh. Gitu. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman dan penderitaan. Karena memang setiap orang, bacaan kita tadi, yang mau menghidupi kebenaran akan mengalami penderitaan sehubungan dengan kebenaran itu. Tetapi di bagian lain Alkitab bilang begini, janganlah kamu membanggakan diri jika engkau menderita karena dosa, karena kesalahan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan kalau ada orang menderita pukulan karena dosa. Tetapi sekiranya engkau menderita karena engkau melakukan kebenaran, itu kasih karunia. Oke? Begitu. Jangan sampai ada yang bangga, tadi malam saya tabrak tembok, bayangkan tidak apa-apa. Kenapa bisa tabrak tembok? Kami minum sampai betul-betul. Kenapa? Ya tuh begitu. Oke. Belajar dari pesan Rasul Paulus terhadap Timotius, anak rohaninya, kita bisa menghadapi penderitaan dengan prinsip yang pertama. Hadapi penderitaan dengan tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan. Ini yang saya suka, saya bilang tadi. Ya, bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup saudara dan saya. Pergumulan, duka cita. Sekalipun juga memang banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, penderitaan-penderitaan, pergumulan karena kesalahan kita sendiri. Puji Tuhan kalau kita tahu itu salah lalu kita bertobat. Tapi penderitaannya masih ada toh. Ibarat orang makan lombok, pedis. Karena memang dosa, pelanggaran ada konsekuensinya. Tetapi biarlah setiap daripada kita, bahkan kalau penderitaan kita karena pelanggaran, karena dosa, mari kembali berbalik. Seperti anak bungsu yang sudah mengalami rupa-rupa penderitaan di negeri rantaunya karena modalnya habis. Bahkan makan makanan babi. Oh, kalau kita pikir itu bukan sesuatu hal, tapi itu hiperbola Bapak Ibu. Bayangkan Tuhan Yesus bilang begini, anak bungsu itu makan makanan babi. Babi itu haram bagi orang Yahudi. Bayangkan. Kalau babinya saja haram, bagaimana makanan babi? Begitu. Jadi Tuhan Yesus membesar-besarkan, menghiperbolakan kisah itu supaya mereka tahu betul bahwa jauh dari Bapa penderitaan yang kau alami. Begitu. Tapi puji Tuhan Bapa itu setia. Dan Alkitab bilang begini, ketika anak itu kembali, jelas ditulis yang pertama melihat bapaknya. Kenapa bapaknya yang lihat duluan? Karena setiap hari bapaknya tunggu anaknya. Begitulah
Yesus menggambarkan dirinya. Maka para seniman-seniman di abad pertengahan, abad pencerahan Eropa, banyak menggambar Tuhan Yesus dengan tangan terbuka tuh. Nah, gitu. Oke. Tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan saudara dan saya dari penderitaan, dari pergumulan, dari masalah yang saudara dan saya hadapi. Paulus mengalami penderitaan dan kesengsaraan dalam pelayanannya. Dan disebut di situ dalam bacaan kita, di Antiokhia, di Listra, di Ikonium. Demikian juga tokoh-tokoh iman, kalau Bapak Ibu baca di Ibrani pasal 11. Coba kita buka dulu Ibrani pasal 11. Ya, seperti biasa Pak Agus yang baca. Ibrani pasal 11. Pasal 11 ayat 1 kan bicara tentang kasih dan seterusnya, kemudian disebut tokoh-tokoh iman. Lompat langsung di Ibrani pasal 11 ayat 36, 37, 38. Silakan. Ya. Di daerah, ya. Ya. 37. Digergaji. Ya, 38. Ya. Jadi tokoh-tokoh iman ini mengalami seperti itu. Bahkan ada yang mati digergaji. Dalam kisah orang Yahudi ada seorang nabi, kalau tidak salah Yesaya. Waktu dia bersembunyi, ini kisah di umat orang Yahudi itu banyak kisah-kisah tanda kutip dongeng. Tapi Bapak Ibu, kalau saya bilang dongeng bukan dongeng dalam pengertian kita. Kalau kita kan dongeng itu bohong-bohong, begitu toh. Tapi mereka bukan begini. Ada satu mereka kisah, lalu di dalam kisah itu ada muatan-muatannya, ada tendens, ada pengajaran-pengajaran etikanya, moral dan pesan-pesan, maka mereka mengisahkan. Jadi si nabi ini dikejar-kejar lalu bersembunyi masuk dalam batang pohon. Lalu mereka tahu bahwa nabi ini masuk dalam batang pohon, lalu pohonnya digergaji. Oh, gitu. Dan Paulus, penulis Ibrani, saya percaya Ibrani menulis, karena tradisi kisah itu diceritakan di tengah-tengah umat Yahudi, maka dia ambil begitu, lalu menceritakan ada yang digergaji dan seterusnya. Perhatikan itu ya. Ya, slide berikutnya. Kekristenan dan pelayanan tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan hidup. Ya, betul. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukan kebenaran, hidup dalam peribadatan seperti Rasul Paulus katakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah, sebab ibadah dalam segala hal mengandung janji, baik dimensi sekarang maupun akan datang. Tapi dengan melakukan itu bukan jaminan bahwa saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya pergumulan. Tidak. Dan itu terbukti seperti yang Rasul Paulus tulis. Dia melayani Tuhan sedemikian dengan hati nurani murni. Aku layani Tuhan seperti nenek moyangku. Kalau kita nenek moyangku orang pelaut. Rasul Paulus bilang nenek moyangnya melayani dengan hati nurani murni. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dalam hidupnya penderitaan silih berganti. Termasuk para rasul-rasul yang lain. Semua mati dalam keadaan sebagai syahid, martir. Dari 12 murid Tuhan itu. Tidak termasuk Yudas, ya Yudas kan diganti. Oh, hanya satu yang tidak mati martir. Walaupun sebenarnya mati martir juga, yaitu Yohanes. Waktu digoreng tidak mati-mati, dibuang di Patmos, di pulau, diasingkan di sana, mati tua. Kurang lebih tahun 90. Terakhir dia menulis kitab Wahyu. Maka Yohanes adalah murid rasul yang 12 itu yang terakhir mati dan menjadi penjaga pengajaran. Begitu. Oke,
Namun ada satu hal yang pasti terjadi, ini yang saya suka tadi saya bilang. Tuhan sanggup melepaskan dan menolong kita dari keadaan apapun yang menimpa kita. Saya baca kembali ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita. Ya, tidak bisa dipungkiri, dia alami. Demikian juga Timotius. Tapi yang menariknya dikatakan di situ, Tuhan telah melepaskan aku daripada penderitaan itu. Maka kalau pergumulan itu adalah hal yang biasa karena kita hidup dalam kebenaran. Janji Tuhan yang pertama bahwa pergumulan itu tidak akan melekat tetap dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Itulah kenapa pemazmur bilang kebanggaannya adalah derita. Karena berlalunya buru-buru. Pemazmur tulis begitu toh. Hidup kami ini seperti uap. Sekali naik dari ceret, dari panci itu, satu jengkal langsung hilang. Seperti embun begitu pagi-pagi muncul, hilang. Seperti bunga yang pagi-pagi keren sekali, sore lisut. Seperti satu kawal aplaus jaga malam. Pemazmur tulis begitu. Dan penderitaan penuh di dalamnya, dan penderitaan menjadi kebanggaan. Karena berlalunya buru-buru. Jadi tidak ada yang melekat permanen. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sekali lagi, walaupun ini perlu pergumulan untuk menghidupinya. Waktu saudara bergumul, waktu saudara ada dalam persoalan, saya ada dalam penderitaan. Sekali lagi, suatu kebanggaan kalau menderita karena hidup dalam kebenaran. Ingatlah ini pasti berlalu. Amin. Karena Alkitab bilang, badai pasti berlalu. Krisye saja lagunya ada badai pasti berlalu toh. Kidung jemaat berapa itu yang selalu saya lupa. Refnya, kita harus membawa berita. Refnya. Karena karena pagi dan rembang jadi siang terang. Jadi ada pergantian gitu. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan itu jaminannya. Bahwa pekatnya malam akan berakhir seiring dengan terbitnya matahari. Itu firman Tuhan ajar prinsip itu. Makanya bagi kita Yesus adalah sang surya kita. Amin. Amin. Ya, prinsip yang pertama, yakinlah, tetap beriman, percaya Tuhan sanggup melepaskan saudara dan saya di dalam pergumulan apapun itu. Amin. Yang kedua sekarang, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, untuk bisa menghidupi hal itu, menantikan sampai waktunya Tuhan melepaskan saudara dan saya dari pergumulan, dari penderitaan. Karena menghidupi kebenaran, saudara dan saya perlu berpegang kepada firman Tuhan. Itu 2 Timotius 3 ayat 14 saya baca. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Harus. Sekalipun kadangkala ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita baca, kita tidak mengerti, dan kadangkala akal kita bertolak belakang. Oh, bisa begitu. Tapi selalu yang saya katakan, sabar. Karena Tuhan itu kreatif untuk menjelaskan saudara dan saya. Amin. Amin. Di mesbah keluarga, saya kesaksian. Waktu pulang dari Makassar, praktek 6 bulan. Bapaknya Ibu Sinta Ayah Manurung bertanya kepada saya. Dalam peristiwa Paskah, itu saya kesaksian di MK2 kalau tidak salah MK1. Malaikat itu ada di luar kubur atau di dalam kubur. Karena memang kalau saudara baca teks,
Khususnya di Matius, peristiwanya malaikat turun, gempa bumi, malaikat banting tutup kubur, lalu dia duduk di atasnya, para prajurit itu ketakutan. Lalu malaikat itu bicara kepada perempuan-perempuan, begitu kronologisnya. Lalu di bagian lain Alkitab bilang begini, perempuan-perempuan itu mengunjungi, masuk ke dalam kubur dan berjumpa dengan malaikat. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki, mereka berbicara. Tapi di bagian lain dibilang ada seorang malaikat berbicara, begitu. Dia tanya saya, di luar atau di dalam? Karena saya tidak tahu jawab, saya bilang begini, kasih kesempatan hari-hari berikutnya. 2 hari berikutnya kita sering menjadikan rumah itu base camp dulu. Jadi datang ke sana terus sering kali. Ya karena memang banyak juga di sana, ada Indominya, macam-macam itu juga sih yang daya tariknya toh. Datanglah saya, ayah sudah tahu jawabannya saya jelaskan sedemikian. Lalu dia bilang begini, Wibe, katanya dia, ini yang menarik saya sampai sekarang, terlalu berputar-putar katanya. Dan itu katanya, saya lupa bahasanya seperti bahasa kita sekarang, ngeles begitu ya. Akal-akalan lah, memang saya juga tidak terlalu. Lalu dia bilang begini, bukan soal itu. Bukan soal malaikatnya itu di dalam atau di luar. Tapi yang paling utama adalah Yesus bangkit. Iya. Dia bilang begitu, bukan soal malaikat di luar atau di dalam, tapi yang terutama Yesus bangkit. Makanya berbelas tahun berikutnya ketika Tuhan beri kesempatan hadir di Yerusalem, di taman kubur Yesus, the garden tomb. Saya bertanya kepada penjaganya, kenapa orang-orang Protestan, kita ini meyakini bahwa di sinilah Yesus dikubur, sementara kebanyakan umat Ortodoks, Katolik, karena kita kunjungi juga makam gereja gereja makam Kudus. Kenapa di sana ada yang percaya juga Yesus di sana dibaringkan, Yesus di sana terkubur, sementara kita di sini? Lalu penjaganya bilang begini, seorang pendeta juga sih, dalam bahasa Inggris diterjemahkan. Untuk menjawab itu akan menjadi perdebatan yang panjang. Tetapi faktanya Yesus bangkit. Itu. Tetapi kemudian perjalanan waktu kita perlu tahu kenapa Alkitab menulis seolah-olah peristiwanya malaikat di luar, peristiwanya di dalam, dan itu saya sudah jelaskan di MK1. Bisa terjawab begitu. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap berpegang kepada kebenaran sekalipun kadangkala kita tidak paham. Kadangkala seolah-olah dia bertentangan dengan harapan kita ketika kita membaca kebenaran. Tetapi sekali lagi berpegang. Kenapa? Karena waktu kita menderita, seringkali penderitaan itu sendiri menawarkan kepada kita jalan pintas untuk keluar dari derita itu. Rupa-rupa bentuknya. Rupa-rupa tawaran, begini cerita, begini saja. Kalau ikut Tuhan menderita begini, ya sudah, tinggalkan Tuhan, pasti tidak menderita. Tapi saya mau bilang ulang-ulang, apa-apa saja yang membuat saudara dan saya mengkhianati Yesus, maka hal itu akan kembali mengkhianati saudara dan saya. Ulang ini saya bilang, saya bilang, kalau karena kedudukan saudara dan saya mengkhianati Yesus, suatu kelak nanti kedudukan itu akan berbalik mengkhianati saudara. Dan itu sudah terbukti, pernah saya cerita tuh. Ada orang mengkhianati Yesus karena untuk suatu kedudukan, menjadi kepala daerah di suatu tempat di situ. Dan setelah selesai kepala daerahnya, rame-rame orang yang mengusung dia, rame-rame melaporkan dia. Kalau karena pasangan hidup, ya anak-anak remaja, pemuda, kalau karena pasangan hidup engkau mengkhianati Yesus, percayalah suatu saat nanti pasangan hidupmu itu yang akan mengkhianati saudara. Bukti, oh banyak. Suka nontonlah kabar-kabari, infotainment dengan segala jenis-jenisnya itu toh. Bahkan ada yang berbelas tahun, yang puluhan tahun membanggakan kami ini begini ngomong. Ujung-ujungnya saya tidak menghakimi, hanya saya mau bilang begini. Mari contoh-contoh itu banyak. Lebih baik belajar dari orang lain gratis, tidak ikut menderita, daripada kita yang jadi bahan orang belajar pada kita. Mau pilih yang mana?
belajar kepada kesalahan orang gratis, tidak ikut menderita atas kesalahan itu. Ada toh Bapak Ibu? Atau hanya saya yang nonton televisi walaupun sudah mau 1 tahun tidak nonton televisi nih. Ada artis tuh di infotainment yang sudah lama lah, dulu sekali. Mereka membincangkan tentang kehidupan rumah tangganya yang harmonis. Sudah mau dekat-dekat usia-usia tua, cerai. Bukan cerai, maksudnya cerai, putus. Selesai, karena begini, aduh. Apa-apa yang engkau penyebab sehingga engkau mengkhianati Yesus suatu kali nanti. Apa-apa yang menjadikan engkau mengkhianati Yesus akan berbalik. Lalu bagaimana caranya? Ya, mari sebelum itu terjadi. Tapi masalahnya sudah ya, mari kembali pada Tuhan toh. Ya toh? Karena Tuhan senantiasa mengasihi saudara dan saya. Bukankah Alkitab mengatakan betapa panjang, lebar, dalam, tinggi kasih Tuhan itu cukup bagi saudara dan saya? Mau dimensi apa saja, dimensi apa lagi? Kalau ini kan dimensinya hanya 2 ini, atas, ke samping. Iya toh? Tapi Tuhan dimensinya banyak. Dia kurung saudara dan saya dalam kasih dan rahmatnya. Karena itu, mungkin kalau kita pernah meninggalkan Tuhan atau mungkin hari-hari ini kita menjadi tidak bersemangat dengan Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan panjang, lebar, tinggi dan dalam. Amin. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Apalagi pagi ini dengar bagaimana ku kan, apa itu lagu itu tuh Pak Agus ya, tentang kasih saya dengar situ sambil memperbaiki ini, menetes juga air mata ya. Duri di atas salib terjadi penggantian. Yang terutama mestinya saudara dan saya yang di atas itu. Karena itu tetap berpegang pada kebenaran. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mau digeser dari pengharapan kita. Karena pahala yang menunggu lebih mulia dari penderitaan. Yang tidak lama juga sih. Paling kuat 70 tahun toh. Kalau sehat 80. Slide berikutnya. Lompati langsung ketiga. Langsung yang ketiga. Berpegang kepada kebenaran, artinya menghidupi kebenaran itu. Dan sekali lagi, kebenaran itu bersumber dari kitab suci. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baca Alkitab. Saya baca dulu Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 16, 17. Segala tulisan yang diinspirasikan, yang diwahyukan, yang diilhamkan, yang dinafaskan Allah, berguna, bermanfaat. Dalam rangka apa? Untuk ajar saudara dan saya yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk menyatakan kesalahan saudara dan saya. Oh dulu hal ini bukan kesalahan bagi saya. Ini bukan sesuatu hal yang mengusik batin saya. Tapi sekarang setelah saya membaca Alkitab, oh ini sesuatu hal yang mengusik. Dia nyatakan kesalahan. Makanya kadang-kala ada yang bilang begini, dulu waktu saya belum Kristen, dulu saya sudah Kristen dan saya belum bersungguh-sungguh. Sepertinya penderitaan tidak seperti ini juga. Ini rupa-rupa penderitaan. Iya tidak? Dulu kalau saya naik motor tidak pakai helm, saya tidak pakai SIM, saya terobos lampu merah, bukan persoalan. Sekarang saya menderita. Hujan gerimis menyala lampu merah. Mau terobos atau tidak ini, aduh basah juga ini. Iya tidak? Bapak Ibu pikir, iya tidak? Itu hal-hal yang kecil itu. Dulu hal-hal yang remeh-temeh, bahkan yang besar bukan persoalan bagi kita. Maka ada istilah mati rasa. Tetapi sekarang rasa itu PK. Sedikit-sedikit alarmnya berbunyi. Tapi sedikit-sedikit sekalipun dia bunyi besar, kita abaikan. Soalnya yang bicara ini pelaku juga. Iya.
biasanya hampir mau berbunyi di telinga. Jangan, ada firman biasanya. Tapi seperti itulah Nabi Yesaya 700 tahun sebelum peristiwa salib dia bilang begini, kita ini sesat sekalian seperti domba yang ego mengambil jalannya sendiri, yang mau-maunya. Begitu Yesaya menulis tuh. Makanya selalu saya bilang begini, yang berhak egois itu hanya Tuhan. Makanya dia bilang ego eimi hoon, sayami itu. Yang berhak sombong itu hanya Tuhan. Iya. Walaupun sebenarnya kalimat itu bisa didebat. Itu kan tanda kutip. Yang berhak makam puji itu hanya Tuhan. Iya. Begitu. Tetap bertumbuh dalam kitab suci. Rasul Paulus menulis bagaimana Timotius sejak kecil dididik. Kita puji Tuhan kalau kita ada dalam, makanya saya bilang begini. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi bandingkanlah diri kita sekarang dengan diri kita yang dulu. Iya toh? Diri kita yang sekarang bandingkan dengan diri yang dulu. Syukur nih. Makanya kadang-kala satu kebanggaan ya, sukacita yang teramat sukacita. Ketika kemudian kita ingat, dulu saya begini, kemudian sekarang saya masuk dalam kehidupan percaya kepada Tuhan. Ya. Saya ingat-ingat flashback bagaimana ketika ya sempat pernah jadi anak sekolah minggu toh, karena om saya sempat itu diajak-ajak pergi sekolah minggu, apalagi kalau sudah dekat Natal. Tapi saya ingat-ingat dulu ketika mulai pemuda remaja, khususnya di SMA, orang pergi gereja kami selam ban di pelabuhan, selam ban bekas ban itu, karena nanti kita angkat dijual itu ban, angkat bubu dan sebagainya. Berapa kali saya palsukan tanda tangannya pendeta, karena Ibu Katrina ya jadi waktu itu kan ibu guru, sampai sekarang saya panggil ibu guru karena memang ibu guru saya. Tugasnya apa? Tugasnya suruh bikin itu ya, buku baru tanda tangan tuh. Lalu satu kali saya hadir di ibadah pemuda. Setelah ibadah pemuda, kue dan roti dijalankan dan teh. Tapi sebelum itu lalu ada yang pengumuman ibadah lah bla bla begitu. Nah, demikianlah untuk kegiatan kita minggu depan. Sebelum kita makan dan minum, mari kita berdoa. Saya rotiku sudah setengah, tehku sudah setengah. Sejak itu saya tidak pernah datang karena saya malu. Padahal baru datang ibadah, kasihan. Maka terjadilah pemalsuan tanda tangan. Salah satu teman saya yang selalu saya titip, maksudnya saya intip-intip, ya ada sudah meninggal. Saya palsukan tanda tangan hanya karena itu kolom khotbahnya gitu toh. Ya, tetapi kemudian saya ingat-ingat itu. Iya. Bapak Ibu, seperti adanya kita saat ini, semua karena Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin Bapak Ibu duduk di situ, saya berdiri di sini dengan satu karung besar beban di sini. Tapi ingatlah, kalau kita sebagaimana adanya kita saat ini, semua karena Tuhan. Amin. Karena itu percaya, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan yang melekat permanen padamu dan saya. Pasti berlalu karena Tuhan sanggup. Amin. Karena itu hidupi terus itu kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita pelajari ini. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan satu pujian.
Nyanyikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sambil kita menghayati setiap kalimat dari pujian ini, kita mengerti bahwa sungguh Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Engkau sertaku. Kau sertaku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Syapataka parada barada 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 barada. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindungan, tempat sebab Engkau kota suaka, perlindunganku. kota tempat kami berlari, naungan perteduhan kami. Saat badai menerpa, Aku takkan goyah, aku tak Amin. akan goyah, aku takkan goyah. aku tak akan Inilah pernyataan iman kami, karena Tuhan menyertai sebab Kau kami. sertaku. Sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah menyembah-Mu. Yesus. Sejauh Sejauh langit langit dari bumi, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Engkau sebab Kau Immanuel, karena Engkau menyertai kami. Sejauh langit dari bumi, begitu begitu besarnya besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sumber sukacita. sukacitaku.
Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan Kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan Kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Kirara barara basandar baria barara barara. Sharara barala barala. Sharara barala barala. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Roh Kudus, kami memohon, biarlah Engkau yang akan mengajar lebih tentang firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan membuat kami mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan ini. Engkau yang akan mengingatkan kami bahwa dalam pergumulan kami, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami. Karena itu kami perlu hidup dalam kebenaran yang bersumber dari kitab suci. Setiap kami yang berdiri saat ini di hadapan-Mu, tidak ada satupun perkara yang tersembunyi. Siapa kami Engkau tahu. Bahkan jauh dalam kedalaman hati kami Engkau tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Ini kami. Tapi satu hal yang kami percaya, yang buat kami bersuka cita, karena kami tahu kami ini milik-Mu. Kami ini biji mata-Mu. Kami ini umat ketebusan-Mu, kawanan domba milik-Mu, anak-anak-Mu yang berhak karena Kristus senantiasa boleh datang menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu untuk menerima kasih dan rahmat. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan muliakan Dia. Paling tidak katakan, Yesus baik. Engkau bangkit, kalahkan kematian, sehingga kami beroleh hidup di dalam-Mu. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Limpah sukacita di hati kami, karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kalau Kristus Yesus Tuhan Engkau berikan bagi kami, apatah lagi hal yang lain. Karena itu satu permohonan, sanggupkan kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dengan pengurapan-Mu, Engkau bekerja di dalam kami melalui kami. Terima kasih, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan setiap kita yang diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin.
Haleluya. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah datang beribadah pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menyaksikan beberapa pengumuman, kita akan membawa persembahan syukur kita sambil mempersiapkan persembahan saudara. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawakan persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, di mana Engkau sudah memelihara kehidupan kami, menjaga, melindungi kami. Bahkan kami percaya setiap pekerjaan usaha anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan Tuhan menjaga, dan bahkan Engkau akan memberkati 10 kali 10, 60 bahkan sampai 100 kali lipat Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Biarlah semua kami melakukannya Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan melakukan semuanya ini hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Mari gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lagi katakan nyanyi bagi Dia. Hey. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat bergabung bagi saudara-saudari yang sudah datang beribadah pagi hari ini. Jika ada yang baru pertama kali hadir, nanti dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Baik, selamat datang, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikut kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia. Persilakan.
Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, kita memasuki minggu pertama di bulan April dan tema kita di bulan ini adalah iman mengatasi pergumulan hidup. Iman bertumbuh karena penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Bersama saya Ibu Mary akan menyampaikan informasi Gereja Bethel selama sepekan ini. Inilah Bethel News. Hari Selasa tanggal 9 April, doa PI misi di rumah doa pukul 18.00. Hari Kamis tanggal 11, latihan doa malam dan latihan untuk ibadah raya Minggu pukul 19.00 di rumah doa. Pelayan untuk doa malam, worship leader Bapak Benny Ham, musik Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, Bapak Arthur Julianto, dan Saudara Benes Mowisu. Firman Bapak Budi Lesmana, LCD Saudari Sisilia Mantong. Pelayan untuk ibadah raya Minggu, worship leader Ibu Desi Berhitu, singer Ibu Sherly Hartono dan Saudari Sisilia Mantong. Musik Bapak Benny Ham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Stephen Wijaya dan Saudara Benes Mowisu. LCD Ibu Yulianti, Aser Ibu Elicoa, Ibu Yongce Lomilia dan Saudari Jenny Peter. Doa persembahan Ibu Vivi Limowa. Bawalah anak-anak Anda ke ibadah Bethel Kids setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Pelayan untuk ibadah Bethel Kids, worship leader Kakak Gebi, pendamping worship leader Kakak Bunga, musik Kakak Jaya, firman kelas besar Kakak Tinus, firman kelas kecil Kakak Evi, pendamping Kakak Adriel dan Kakak Kiren. Dress code memakai baju merah. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tanggal 10 April, Ibu Sherly Hartono. Tanggal 11 April, Saudara Agung Limowa. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417 004041 atas nama Yongse Lomilia atau Daniel Ruru. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau beribadah dalam Yesus akan menderita aniaya. Demikianlah Bethel News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman yang dapat ditampilkan multimedia. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, shalom. Ya, sebelum saya menyampaikan pengumuman tambahan, sekali lagi mau ucapkan selamat datang. Ya, jadi bersama-sama kita ini Pak Petrus hadir beribadah. Beliau dari Kalimantan. Dia omnya Ibu Gem, omnya Ibu Esther, omnya Ibu Evi. Maka dia juga omnya saya, omnya Pak Hans Mangori, termasuk omnya Bapak Eka Jaya. Dan kemudian berikutnya ada anak kekasih kami, adenya Kinan, kakaknya Abi. Ya, nanti kenalan sebentar kalau ada yang mau kenalan ya. Ya, Regina. Ya, itu. Ya, puji Tuhan, itu sekedar memperkenalkan. Berikutnya Bapak Ibu, besok saya mau ingatkan ada perayaan Paskah Bamak. Perayaan Paskah Bamak ini terdiri dari ibadah, fellowship, lomba dan games dan fellowship, dan ada makan bersama. Diadakan di Pantai Lakeba, ibadah mulai jam 9. Kemudian kita akan bersama-sama saudara-saudara kita di gereja yang lain yang ada terhimpun dalam wadah badan musyawarah antar gereja. Jadi saya berharap kita semua terlibat hadir. Lalu ada yang bertanya, konsumsinya bagaimana? Aman. Panitia siapkan. Pokoknya bawa diri saja. Yang tidak punya kendaraan bisa kumpul di sini. Karena ada disediakan bis oleh panitia, walaupun bisnya itu titik kumpulnya di Lemangura 1 bis, kemudian 1 bis di GPIB, tetapi karena GPIB dekat di sini,
maka kita minta nanti jalurnya ke sana. Tapi sekiranya Bapak Ibu mau memakai kendaraan sendiri, motor, lebih bagus juga. Jam 9 ibadahnya, atau yang lain kita tetap akan memikirkan untuk bisa semua kita ikut bersama-sama dalam acara perayaan Paskah Bamak bersama ini. Inilah kesempatan yang Tuhan pakai bagi kita untuk berfellowship. Kan kita lebih sering bertemu dengan sebagai keluarga kita sendiri, toh GBI. Tetapi hendaklah kita juga bertemu dengan keluarga-keluarga kita yang lain, gereja-gereja yang ada di Kota Bau-Bau. Ya, mari hadir besok di Pantai Lakeba, pantai paling ujung, sesudah itu mentok. Di ujung jalan itu tembok bandara, talut bandara. Ya, di sana kita panitia membooking seluruh dan akan dibangun tenda besar di sana untuk semua jemaat. Ya, itu pengumuman pertama, besok jam 9. Jadi bagi yang mau berangkat tentunya sebelum jam 9 ya, paling tidak 7:30 ya. Itu yang pertama, yang pengumuman untuk kegiatan besok. Berikutnya sesudah ini dari seksi diakonia plus ya ada jemaat juga yang akan memberikan bingkisan. Kalau seksi diakonia bingkisan selamat lebaran bagi tetangga, tapi kalau ada jemaat itu bingkisannya untuk para tukang becak dan tukang gerobak. Karena itu kepada pemuda-pemuda, semua pemuda remaja sesudah ibadah ini jangan pulang dulu, karena kita akan mengatur bingkisan itu di luar sambil menunggu mereka yang akan datang ambil, karena jam 11 ya, beberapa menit lagi akan dimulai setelah selesai ibadah ini. Ya, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan karena darah Kristus yang ditumpahkan, berkenan karena menghidupi kebenaran. Hosana, Hosana. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau. Let our King believe in our, let our King believe in our, Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi ini di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan karena darah Kristus yang telah ditumpahkan, dan berkenan karena menghidupi kebenarannya. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh beribadah. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum berpisah satu dengan lainnya, mari layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat dari Tuhan, supaya kami terima berkat. Berkat bagi orang-orang beribadah, dan berkat bagi orang-orang yang akan kembali diutus dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik
melalui perkataan dan perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini, bahwa Tuhan sanggup melepaskan saudara dan saya dari pergumulan kita. Karena itu hiduplah senantiasa dalam kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Esa Tritunggal Mulia, kasih karunia dan damai sejahteranya tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai, salam sehati.